Satu, dua, tiga. Jadi kalau kita semua toleran, teman-teman semua toleran ya, maka Indonesia pasti akan asik. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sikap kita, attitude ya, dan apa yang menjadi attitude itu menjadi kata-kata kita, apa yang menjadi kata-kata kita itu akan menjadi tindakan kita, apa yang menjadi tindakan kita akan menjadi perilaku kita. Yang kita pikirkan itu akan membawa kepada kebiasaan, dan kebiasaan akan mewujud dalam karakter. 26% netizen kita yang memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi. Tapi mereka juga sadar hanya 20,3% yang bilang media sosial ini terpercaya. Gaya patriarki itu sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan loh, itu juga merugikan laki-laki. Olah-olah laki-laki robot yang tidak boleh nangis dan tidak boleh sedih. Itu perlu kita ubah cara berpikir kita bahwa laki-laki pun juga manusia seperti perempuan yang dia punya perasaan, punya rasa takut dan juga punya rasa sedih. Karena itu laki-laki menangis, tidak masalah. Dua, kita juga harus tahu nih pandangan generasi Z itu seperti apa sih saat ini tentang perdamaian. Buat konten bukan sekedar membuat konten, tetapi kita pengen ada perubahan yang terjadi di dalam medsos ya, melalui konten kita. Ketika tujuan konten video teman-teman ada untuk mengedukasi, berarti nanti teman-teman tahu nih bahasa yang bakal digunakan seperti apa, kemudian animasi yang mau digunakan seperti apa, atau gambarnya yang mau digunakan seperti apa, apakah butuh suara, butuh musik gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan ngeriset konten yang mau teman-teman berikan, karena nggak mungkin dong kita memberikan informasi yang asal-asalan gitu atau tidak terpercaya. Sama aja dong nanti kita jadinya kayak produsen hoax gitu ya. Kira-kira gimana sih caranya membangun sebuah tim yang solid gitu ya? Pertama itu adalah tujuan bersama. Orang harus berusaha untuk memahami bahwa setiap orang itu punya peran yang berbeda dan harus dihargai. Gitu. Inginnya gerakan kita diterima oleh semua, menurutku pertama itu nggak realistis. Karena pasti akan ada aja kelompok-kelompok yang seberangan atau butuh waktu untuk ngerti apa yang kita kerjain. Jadi, kenapa kita harus berpikir kritis? Karena dengan berpikir kritis kita bisa melihat bahwa kita bisa menjalani hidup yang tidak hanya bahagia saja, tapi kita bisa menjadi hidup yang terhormat, bermanfaat, dan membuat perbedaan dari hidup yang sudah kita jalani. Berpikir kritis adalah mencoba membuat perbedaan dari hidup yang kita jalani sehari-hari. Nah, bukan hanya tulisan untuk tulisan, ya, tapi tulisan itu bisa ditransformasi jadi apapun, termasuk jadi video. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana sebetulnya tulisan itu adalah ruh dari semua media. Tulisan itu adalah ruhnya. Kalau alternatif narasi, lagi ramai apa, kemudian kita nggak nolak itu, nggak mengkonter itu, tapi kita ngomongin hal yang seolah-olah tidak langsung berhubungan, tetapi sebetulnya masih alternatif. Di Indonesia itu secara umum ya, sifatnya itu berani ya. Yang kedua itu kreatif banget, ampun-ampunan. Yang ketiga adalah disruption. Teman-teman tuh cepat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan zaman gitu. Manfaatkan asetnya teman-teman ini untuk membangun misi sosialnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk fokus teman-teman, karena nggak ada hal yang instan gitu ya. Tentu kalau jika kita ingin membuat perubahan, kita harus bikin karya ya. Kemudian karya yang baik adalah karya yang menggunakan bahasa audiens kita. Dan bahasa audiens itu adalah storytelling. Jadi storytelling, jadi gunakan cerita, kemudian argumentasi yang kuat dan persuasi yang jelas. Harapannya juga sama gitu ya, menjadi agen-agen atau aktor-aktor perdamaian gitu.